Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku ketua dari kelompok, Ahmad Rafali akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami eh, dengan mata kuliah Hukum Cyber dan Kekayaan Intelektual. Untuk bagian pertama akan dijelaskan oleh Laurentius. Jadi presentasi kami ini mengenai strategi tim IT untuk kepatuhan UU Perlindungan Data Pribadi, yaitu pencegahan dan tanggap insiden. Next. Latar belakangnya, yang pertama itu data data ini menjadi aset tak ternilai bagi perusahaan di era digital. Dan juga kemudian untuk resiko seriusnya itu potensi besar data juga menghasilkan resiko serius seperti kebocoran, penyalahgunaan data pribadi. Kemudian Undang-Undang PDP di Indonesia. Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau bisa disingkat UU PDP. Tim IT menjadi garda terdepan dalam pengelolaan sistem dan infrastruktur data, sehingga tim IT ini memegang peran sentral. Rumusan masalahnya yang pertama itu bagaimana peran tim IT di perusahaan agar terhindar dari potensi terjerat pidana terkait UU PDP. Kedua, apa saja strategi pencegahan dan perlindungan hukum yang harus diterapkan oleh tim IT untuk memastikan kepatuhan. Yang ketiga, bagaimana upaya konkret tim IT jika terjadi dugaan pelanggaran data pribadi. Kemudian, ini mengenai Undang-Undang PDP, kerangka hukum komprehensif UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi adalah kerangka hukum komprehensif yang mengatur data pribadi di Indonesia. UU ini mendefinisikan data pribadi menjadi dua kategori, ada umum dan spesifik, yang mana ini menegaskan hak subjek data untuk mengontrol data mereka. UU PDP membebankan kewajiban ketat bagi pengendali dan prosesor data, meliputi memperoleh persetujuan subjek data, menjaga keamanan data, dan kemudian segera memberitahukan insiden kebocoran data. Kemudian, pelanggaran dapat berujung pada sanksi administratif dan pidana serius, termasuk denda miliaran rupiah dan hukuman penjara. Kesalahan atau kelalaian tim IT, misalnya gagal mengamankan sistem, lalai dalam penanganan insiden, kemudian menghasilkan akses yang tidak sah, dapat menyebabkan pidana, tidak hanya bagi korporasi, tapi juga bagi individu tiap anggota di tim IT yang bersangkutan. Oke, terima kasih Laurentius. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Trinovita. Oke, selanjutnya itu ada peran IT di perusahaan, di mana tulang punggung operasional digital, di mana tim IT ini adalah tulang punggung operasional digital yang menempatkan mereka sebagai penjaga utama data pribadi. Selain itu, ada bagian integral kepatuhan data, di mana mereka ini bertanggung jawab atas infrastruktur dan sistem, serta sering menjadi bagian integral atau memimpin fungsi kepatuhan data. Selanjutnya ada peran kunci dalam kepatuhan, di mana dalam organisasi besar, tim IT memiliki peran krusial dalam pembentukan tim kepatuhan data atau penunjukan pejabat perlindungan data pribadi atau DPO untuk memastikan operasional perusahaan selaras dengan UU PDP. Selanjutnya adalah fungsi utama. Fungsi kunci mereka meliputi audit sistem, implementasi kebijakan, respon terhadap insiden. Kemudian ada garda terdepan mereka adalah garda terdepan dalam mencegah untuk menanggulangi risiko pelanggaran hukum terkait data pribadi. Saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya strategi dan upaya pencegahan yang dilakukan oleh tim IT. Dimensi pencegahan itu mencakup dimensi teknis, administratif, dan juga edukatif untuk memastikan kepatuhan UU tentang perlindungan data pribadi. Jadi upaya administratifnya itu tim IT perlu terlibat aktif dalam pengembangan kebijakan tentang perlindungan data perusahaan. Selanjutnya juga membuat SOP yang jelas untuk penanganan data pribadi, termasuk pengelolaan persetujuan subjek data. Selanjutnya yaitu upaya teknis, implementasi bisa dilakukan implementasi di berbagai lapisan yang lumayan krusial, yaitu terkait enkripsi data, penerapan kontrol akses, penggunaan firewall, dan juga IDS atau IPS untuk perlindungan jaringan, serta rutin melakukan manajemen kerentanan dan juga patching pada sistem. Oke, selanjutnya strategi dan upaya perlindungan hukum akan dijelaskan oleh Fadil.
Oke, untuk strategi dan upaya perlindungan hukum, di sini ada beberapa, yaitu pertahanan hukum yang solid, yang dimana tim IT harus membangun pertahanan hukum yang solid. Lalu yang kedua ada dokumentasi kepatuhan, di mana dimulai dengan dokumentasi kepatuhan yang rapi dan menyeluruh atas kebijakan, prosedur, hasil audit, keamanan, dan bukti persetujuan. Eh, Balik sebelumnya. Akses ahli hukum itu seperti akses yang memahami Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sangat dianjurkan untuk nasihat preventif. Lalu ada yang selanjutnya itu ada kontak pihak ketiga dan prosedur tanggap insiden. Oke, selanjutnya ada upaya menghadapi dugaan pelanggaran. Yang mana di sini ada 5 upaya, yaitu yang pertama adalah kumpulkan bukti digital. Yang mana di sini tim IT harus segera mengumpulkan bukti digital seperti log, sistem, dan catatan audit. Lalu yang kedua ada tunjukkan due diligence. Yang mana di sini perlu menunjukkan due diligence dengan menyiapkan dokumentasi seperti kebijakan keamanan data, bukti pelatihan cyber, kontrol teknis yang relevan. Lalu yang ketiga ada demonstrasi prosedur tanggap insiden, yang mana ini sangat penting untuk mendemonstrasikan prosedur tanggap insiden yang meliputi seperti identifikasi, isolasi, dan mitigasi dan pemberitahuan wajib ke subjek data dan kominfo dalam waktu 3 kali 24 jam sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Lalu yang selanjutnya itu ada respons profesional dan bertanggung jawab, yang mana di sini harus menyertakan bukti dan respon cepat, yang mana tim IT dapat menunjukkan insiden bukanlah kelalaian serius, melainkan dihadapi secara profesional dan bertanggung jawab. Oke, yang terakhir yaitu adalah kesimpulan. Nah, dari penjelasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan yang mana tim IT dapat memegang peranan krusial sebagai aset strategis perusahaan dalam menghadapi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Mereka adalah garis pertahanan terdepan dalam menjaga kepatuhan hukum dan memitigasi resiko reputasi. Peran ini menuntut kombinasi strategi komprehensif meliputi penguatan keamanan cyber dan perumusan kebijakan administratif yang harmonis dengan UU PDP. Kapabilitas dalam menghadapi dugaan pelanggaran melalui dokumentasi sistematis, prosedur tanggap insiden yang efektif, dan demonstrasi due diligence yang sangat penting. Dengan demikian, tim IT secara proaktif berkontribusi signifikan dalam menghindarkan entitas bisnis dari potensi sanksi pidana dan administratif, sekaligus memperkuat kepercayaan publik. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Oke, mungkin sekian yang bisa kelompok kami jelaskan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.